Selamat datang di Penaku. Di sini, setiap kisah punya rahasia yang jarang terungkap. Dan malam ini, kita akan masuk ke sebuah desa yang tak pernah ada di peta. Mau tahu kenapa? Tenang, ceritanya akan segera dimulai. Namaku Dara, umurku 15 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil bernama Cempaka Hening, sebuah tempat yang mungkin tak ada di peta manapun. Di sini, waktu seakan berjalan lebih pelan. Angin berhembus dengan suara seperti bisikan lembut. Dan pagi selalu disambut kabut tipis yang menggantung malas di antara pepohonan. Desa kami dikelilingi oleh hutan lebat di keempat penjuru, seperti kami tinggal di tengah mangkuk hijau yang dilindungi alam. Tidak ada sinyal, tidak ada kendaraan, bahkan tak ada sekolah dalam arti yang sebenarnya. Semua anak belajar langsung dari orang tua atau dari tetua desa. Aku tinggal bersama Nenek Mima, satu-satunya keluarga yang kutahu. Kata beliau, orang tuaku hilang saat aku masih bayi, terjebak kabut dan tak pernah kembali. Tapi setiap kali aku bertanya lebih lanjut, Nenek hanya akan tersenyum tipis dan berkata, "Kita tidak bicara soal masa lalu, Nak. Apalagi kalau langit sudah mulai jingga." Itu kalimat yang sering kudengar. Dan bukan cuma dari nenekku. Semua orang dewasa di desa ini selalu berhenti bicara begitu matahari mulai condong ke barat. Saat azan maghrib berkumandang dari surau kecil di ujung bukit, percakapan perlahan mati. Delak tawa lenyap. Bahkan anak-anak pun seakan tahu harus diam. Dan tak ada yang pernah menjelaskan kenapa. Aku sering duduk di tepi jendela, memandangi matahari yang tenggelam di balik pucuk hutan. Rasanya begitu cantik, tapi sekaligus menyimpan sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Ada rasa sepi yang berbeda setiap malam tiba. Seolah-olah ada yang mengintip dari balik pepohonan. Hari ini, langit cerah. Kami sedang panen. Warga berkumpul di lapangan tengah desa. Ada yang menumbuk padi, ada yang menjemur hasil kebun, dan anak-anak kecil berlarian sambil tertawa. Suasana seperti ini selalu membuatku lupa betapa anehnya desa kami. "Lek, kenapa malam selalu begitu sepi?" tanyaku sambil membantu nenek merapikan anyaman bambu yang dipakai sebagai alas jemuran. Nenek terdiam sebentar. Tangannya tetap bekerja, tapi matanya melirik langit. Pertanyaan yang terlalu pagi untuk dijawab, Dara. Aku mendesah pelan. Jawaban itu lagi. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu tentang masa lalu, sesuatu tentang orang tuaku, dan sesuatu tentang kenapa cerita dilarang saat malam. Tapi sore itu, aku belum tahu bahwa dalam waktu dekat, semua pertanyaan yang kusimpan diam-diam akan mulai terjawab. Dan jawabannya tidak akan mudah kuterima. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, aku mendengar bisikan dari balik jendela kamarku sendiri. Awalnya, aku mengira itu hanya suara angin. Tapi semakin aku diam, semakin jelas suara itu terdengar. Seperti seseorang yang memanggil namaku dengan lirih. "Dara, Dara, pulanglah." Pulang? Aku sudah di rumah. Siapa yang memanggilku? Aku duduk terpaku di atas ranjang kayu. Lampu minyak di sudut kamar bergetar kecil. Nyalanya berpendar tak stabil. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tangan dan kakiku terasa dingin. Aku menoleh ke arah jendela. Tirainya bergerak sedikit,
tertiup angin malam. Tapi jendelanya tertutup rapat. Aku berdiri perlahan dan berjalan pelan ke arahnya, mencoba memastikan tak ada apa-apa di luar. Hutan terlihat gelap dan sunyi. Tidak ada siapapun. Lalu, aku melihatnya. Bayangan. Sekilas, seperti sosok perempuan berdiri di bawah pohon randu tua di halaman belakang. Gaunnya panjang dan rambutnya menutupi wajah. Aku terhuyung mundur. Tapi saat ku tatap lagi, sosok itu sudah tak ada. Aku memanggil pelan. Tapi suara nenek tak terdengar. Biasanya ia akan menjawab dari kamar sebelah. Mungkin beliau sudah tidur, pikirku. Tapi perasaanku tidak enak malam itu. Aku mencoba memejamkan mata, namun suara-suara itu terus muncul. Mereka berbisik, menyebut namaku, mengulang-ulang satu kalimat. Jangan dengarkan mereka. Jangan ceritakan malam. Aku tidak tahu siapa yang dimaksud mereka. Tapi suara-suara itu terdengar takut, bukan marah, seperti memperingatkanku. Keesokan paginya, aku menceritakan semuanya pada nenek. Tapi beliau hanya memelukku erat. Kamu harus berhenti bertanya, Dara. Karena semakin banyak kamu tahu, semakin besar bahaya yang datang. Aku menatap mata nenek yang keruh dimakan usia. Tapi ada satu hal yang tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Rasa takut. Siang itu, aku iseng naik ke loteng rumah. Di sana, penuh debu dan barang-barang lama. Kotak-kotak kayu tua, peralatan anyam, dan satu peti besi yang terkunci. Tapi di atasnya ada sebuah buku lusuh dengan nama samar tertulis di sampulnya. Milah 1996. Milah. Itu nama ibuku. Satu-satunya yang ku tahu. Tanganku gemetar saat membuka halaman pertamanya. Dan di situ tertulis sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Catatan ini hanya boleh dibaca saat matahari telah tenggelam. Jika kau membukanya di waktu yang salah, kebenaran akan diam dan penunggunya akan terbangun. Aku membacanya saat hari mulai senja. Dan sejak saat itu, semuanya berubah. Udara di sekelilingku tiba-tiba menjadi dingin. Seolah loteng itu bukan lagi bagian dari rumah kami. Lampu minyak yang kubawa bergetar keras, nyaris padam. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan napas yang mulai tak beraturan. Tapi mataku tak bisa berhenti membaca. Tulisan di halaman pertama buku itu nyaris pudar, namun masih bisa kubaca. Jika kau menemukan buku ini, itu artinya aku sudah gagal melindungi kebenaran. Dan kini giliranmu. Aku membalik halaman berikutnya. Semakin dalam aku membaca, semakin aneh rasanya. Tulisan tangan itu, meski tampak gemetar, sangat rapi. Seperti ditulis dalam keadaan sangat genting. Ibuku menulis tentang bayangan-bayangan yang muncul saat malam. Tentang suara-suara dari hutan dan tentang perjanjian kuno yang harus dijaga agar desa tetap aman. Tapi yang paling membuatku menggigil adalah kalimat di halaman ketiga. Jangan percaya semua yang diceritakan orang dewasa. Mereka tak bisa berkata jujur setelah senja. Mereka dikunci dalam diam oleh perjanjian. Hatiku berdegup kencang. Aku ingin membaca lebih jauh. Tapi tiba-tiba, dari bawah loteng, terdengar suara langkah kaki terburu-buru. "Nek!" seruku.
Lampu minyak padam, gelap, dan suara langkah itu berhenti tepat di bawah tangga. Aku membeku, tidak berani bergerak. Beberapa detik kemudian, suara nenek terdengar. Pelan, nyaris seperti gumaman. Dara, kau di atas ya? Suara itu aneh, pelan, tapi nadanya berbeda, seperti bukan suara nenekku yang biasa. Aku menjawab dengan hati-hati. Iya, Nek, aku cuma cari buku. Hening. Lalu suara itu kembali. Masih suara nenek, tapi lebih berat, lebih asing. Turun sekarang ya sayang. Jangan buka bukunya. Malam belum selesai. Aku berdiri perlahan, memeluk buku itu erat-erat. Jantungku seperti bergetar bersama papan-papan kayu di bawahku. Aku tak menjawab. Perlahan, aku mengintip dari sela papan lantai yang berlubang kecil. Dan apa yang kulihat di bawah sana bukan nenek Mima. Itu sosoknya. Pakaiannya sama, tapi ia berdiri kaku menghadap tangga, tanpa ekspresi dan tanpa bayangan. Tubuhnya tak memantulkan cahaya lampu dari dapur. Ia berdiri di sana seperti patung yang hidup. Aku menutup mulutku erat-erat agar tak menjerit. Aku tahu aku tidak boleh turun. Beberapa menit kemudian, sosok itu berjalan menjauh. Langkahnya pelan dan berirama aneh. Seperti bukan kaki manusia yang bergerak. Saat suasana kembali tenang, aku turun pelan-pelan dan mengintip ke kamar nenek. Dan di sana, kulihat nenek Mima yang asli sedang tidur pulas. Napasnya berat, seperti sedang bermimpi buruk. Aku tak tahu siapa atau apa yang tadi memanggilku dari bawah tangga. Tapi malam itu, aku menyadari satu hal. Peraturan desa ini bukan dibuat untuk membatasi kami, tapi untuk melindungi kami dari sesuatu yang lebih tua dari cahaya matahari. Dan aku, tanpa sadar, telah membangunkannya. Sejak malam itu, desa Cempaka Hening tidak lagi sama. Awannya halus, nyaris tak terasa. Angin malam menjadi lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu minyak yang biasanya menyala, tenang, mulai berkedip sendiri. Lonceng bambu di depan rumah warga berdenting tanpa sebab, meski angin tak bertiup. Namun yang paling membuatku resah adalah nenek Mima. Ia mulai sering mengigau dalam tidurnya. Kadang menyebut-nyebut nama yang tak kukenal. Mila, jangan buka, jangan buka. Mereka akan keluar lagi. Mila, nama ibuku. Aku tahu ini bukan kebetulan. Suatu pagi, aku mencoba memberanikan diri bertanya lagi tentang ibuku. Tapi kali ini wajah nenek bukan sekadar muram. Ia terlihat takut. Ibumu perempuan cerdas, Dara, tapi terlalu penasaran, terlalu berani. Apa yang sebenarnya terjadi padanya, Nek? Nenek menatap keluar jendela, ke arah pohon randu tua di belakang rumah. Kau harus berjanji. Apapun yang kau temukan dari buku itu, jangan pernah dibaca setelah matahari benar-benar tenggelam. Itu waktu mereka datang. Aku tak menjawab. Aku tak bisa bilang bahwa aku sudah melanggarnya. Malam itu, aku kembali membuka buku peninggalan ibu. Ada satu halaman yang sebelumnya belum kulihat. Tulisannya seperti baru muncul. Jika kau membaca ini setelah senja,
maka rumahmu bukan milikmu lagi, dan kamarmu bukan tempatmu berlindung. Carilah tempat tinggi, hindari cermin, dan jangan menoleh saat dipanggil. Kalau kamu penasaran lanjutannya, jangan lupa tinggalkan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu jadi orang pertama yang tahu kelanjutan cerita misteri ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tapi hati-hati, jangan dengarkan suara yang memanggilmu saat malam. Bye!